Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Kariwangan dengan NIM 2307015020069. Di sini saya akan mempresentasikan apa itu pengaruh kelompok. Apa sih itu kelompok? Kelompok adalah dua orang atau lebih yang selama dari beberapa saat berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, dan di mana menganggap satu sama lain sebagai kita. Dan di sini juga kelompok memiliki berbagai macam karakteristik dan seringkali dibentuk untuk berbagai keperluan atau tujuan tertentu. Nah, fasilitasi sosial. Fasilitasi sosial adalah kecenderungan orang untuk melakukan tugas-tugas yang sederhana atau yang telah dipelajari dengan baik dengan lebih baik ketika orang lain hadir. Contohnya eksperimen tentang yang dikemukakan oleh Norman Triple pada tahun 1989, di mana ia bereksperimen tentang sepeda, di mana ia bereksperimen ketika seseorang mengendarai sepeda, maka orang itu cenderung lebih santai. Namun ketika ia dihadirkan dengan orang baru atau orang lain, ia akan lebih bersemangat untuk mengayunkan sepedanya. Dan di mana eksperimen yang kedua yang dilakukan adalah gulung tali pancing, di mana ia bereksperimen juga bahwa ada seorang anak yang diberikan tugas untuk menggulung tali pancing seorang diri, dan di situ anak ini sangatlah pelan atau santai. Namun ketika ia disuruh untuk berlomba pada teman yang ada di sekitarnya, maka ia merasa semangat atau bergairah untuk mengalahkan kelompok atau teman yang di sampingnya. Nah, solusi dari Jasong. Robert Jasong merekonsiliasi temuan-temuan tersebut dengan menerapkan prinsip terkenal dari psikologi eksperimental, yaitu gairah non-fasilitasi respon yang dominan, karena kehadiran orang lain membangkitkan gairah. Di sini saya akan memberi contoh seperti hewan, yaitu anjing, di mana ketika anjing itu sendiri, maka ia akan lebih merasa tenang. Ketika anjing lain datang, maka ia akan melompat-lompat ataukah berinteraksi sama dengan yang lain. Sama juga seperti manusia. Selanjutnya yaitu mengapa kita terangsang di hadapan orang lain, karena adanya semangat kita. Ketika kita sendiri mungkin kita merasa bahwa saya akan memberikan contoh seperti ketika kita tidak memegang gadget. Nah, ketika kita sendiri kita kan merasa jenuh atau bosan. Kadang kita merasa apa yang harus saya lakukan tanpa gadget. Namun ketika kita bersama dengan orang lain, kita tidak merasakan bahwa kita merasa bosan karena adanya kehadiran orang lain. Nah, selanjutnya evaluasi apresiasi. Peningkatan respon dominan paling kuat ketika orang berpikir bahwa mereka sedang dievaluasi. Nah, di mana orang bertindak pada saat ada sebuah kelompok di mana orang itu disuruh untuk maju ke depan atau bahkan disuruh untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, mereka berpikir bahwa mereka sedang diuji atau sedang dievaluasi. Selanjutnya yaitu didorong oleh gangguan. Konflik antara memperhatikan orang lain dan memperhatikan tugas membangun sistem kognitif kita sehingga menyebabkan gairah kita digerakkan oleh gangguan. Nah, maksudnya ini dimana saya mengambil contoh keseharian. Ketika banyak tugas yang sudah mulai menumpuk, maka pemikiran kita harus mengerjakan, kita harus menyelesaikannya secara tepat waktu. Jadi itu adalah didorong oleh gangguan. Selanjutnya yaitu social loving. Kecenderungan orang untuk menggerakkan lebih sedikit upaya ketika mereka menyatukan upaya mereka untuk mencapai tujuan bersama daripada ketika mereka bertanggung jawab secara individu. Nah, di mana social loving ini seperti ketika kita dalam suatu kelompok dan kita merasa bahwa saya tidak usah mengerjakan pekerjaan ini karena ada satu orang yang diandalkan dalam grup itu. Jadi social living ini seperti bergantung kepada orang lain, atau bisa dibilang dengan kata sekarang adalah menjadi beban kelompok. Nah,
Selanjutnya devidukasi, hilangnya kesadaran diri dan kekhawatiran evaluasi terjadi dalam situasi kelompok yang mendorong responsif terhadap norma kelompok baik atau buruk. Ada 3 faktor devidukasi. Yang pertama yaitu anonimitas ukuran atau contohnya di mana ketika ada sebuah unjuk rasa, seorang individu ini melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan dalam unjuk rasa, namun ia berpikir bahwa identitas saya tidak akan terlihat oleh orang lain. Terus yang kedua yaitu kelompok, di mana saya akan memberikan contoh pada konser musik, di mana konser musik ini seorang individu ini melakukan hal yang tidak pernah dilakukan dalam kerumunan. Karena apa? Karena mereka berpikir bahwa saya tidak akan cenderung dilihat oleh seseorang, saya tidak akan dikenali oleh seseorang. Dan yang ketiga yaitu aktivitas yang membangkitkan dan mengganggu, di mana saya akan memberikan contoh tentang perayaan tahun baru, di mana perayaan tahun baru ini kan otomatis ada yang menggunakan petasan untuk mengganggu orang lain. Nah, di mana dia akan lebih cenderung mengganggu orang lain dengan cara membunyikan petasan tersebut dengan merasa bahwa saya tidak akan dikenali oleh orang lain. Mengapa demikian ia berpikir seperti itu? Karena ia merasa bahwa dia tidak akan dikenali oleh orang lain. Jadi devidukasi ini adalah hilangnya identitas diri kita. Selanjutnya itu kelompok polarisasi, peningkatan yang dihasilkan oleh kelompok terhadap kecenderungan yang sudah ada sebelumnya daripada anggota, penguatan kecenderungan rata-rata anggota, bukan perpecahan di dalam kelompok. Saya akan memberikan contoh seperti kelompok agama, nah di mana kelompok agama ini pasti akan memberikan penyebaran atau isu-isu terhadap orang lain, di mana penyebaran ini atau penyebaran informasi ini akan lebih menguatkan bahwa supaya ia menarik atau menguatkan orang tersebut. Selanjutnya yaitu berpikir kelompok. Cara berpikir yang digunakan oleh orang-orang ketika pencarian persetujuan menjadi begitu dominan dalam kelompok yang kohensif, sehingga cenderung mengesampingkan penilaian yang realistis atas tindakan alternatif, menurut Irving Janis pada tahun 1971. Nah, di mana pertemuan berpikir kelompok ini saya memberikan contoh tentang pertemuan tim kerja, di mana pertemuan tim kerja cenderung akan mengeluarkan segala sesuatu pemikiran atau ide-ide yang dipaparkan. Terus apa sih gejala groupthink? 2 gejala groupthink. Yang pertama membuat anggota kelompok dan melebihkan kekuatan, dan anggota kelompok juga menjadi berpikiran tertutup. Selanjutnya yaitu bagaimana sih mencegah pemikiran kelompok, yaitu yang berpikir kritis, kenali bias pemikiran dalam kelompok, dan memfasilitasi. Selanjutnya pengaruh minoritas, bagaimana pengaruh individu. Ini adalah proses kompleks di mana individu yang berada dalam kelompok minoritas memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perubahan dalam pandangan, norma, atau tindakan kelompok mayoritas. Selanjutnya, apakah grup itu buruk untuk kita? Jadi menurut saya itu tergantung pada diri sendiri, bagaimana cara kita berpikir, apakah grup ini bermanfaat untuk saya, atau apakah tujuan ini bisa dicapai secara bersama-sama. Mungkin itu adalah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.